Selamat pagi, Pak Iqbal. Oke, selamat pagi. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar keluarga? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah baik-baik, Pak. Ya. Alhamdulillah, Pak ya. Baik, Pak Iqbal, hari ini saya senang sekali Pak Iqbal bisa bertemu langsung. Setelah kemarin kita bincang-bincang di WA, Pak Iqbal, dan pada jam 10 hari ini, di tempat ini kita sudah bertemu, Pak Iqbal. Pak Iqbal juga datang tepat waktu, dan ini adalah satu hal yang membuat saya selalu kagum sama Pak Iqbal karena menghargai waktu, Pak. Seperti itu. Pak Iqbal juga saya mau sampaikan terima kasih karena Pak Iqbal sudah mau dan bersedia menjadi coach saya. Namun Pak Iqbal sebelum proses coaching ini kita lanjutkan, saya akan menjelaskan tujuan coaching kita hari ini. Nah, jadi sesuai bincang-bincang kita kemarin di WA, Pak Iqbal sudah membicarakan, sudah menyampaikan kondisi perasaan saat ini terkait dengan masih sulitnya Pak Iqbal menerapkan kedisiplinan pada karyawan di kantor Pak Iqbal saat ini, ya, seperti itu. Nah, jadi nanti Pak Iqbal akan berbincang-bincang, saya akan menemani Pak Iqbal, Pak Iqbal bisa berdiskusi, ya, kita sambil berdiskusi. Nanti setelah Pak Iqbal bercerita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi tersebut dan diharapkan Pak Iqbal bisa memberikan jawaban dengan lengkap agar nanti pada saat kita mencari solusi bisa lebih mudah, seperti itu Pak Iqbal. Pak Iqbal, saya juga menginformasikan bahwa saya sebagai coach pada proses coaching ini tidak akan memberikan saran, tidak akan memberikan solusi. Jadi semua solusi nanti yang muncul itu murni dari Pak Iqbal sendiri, seperti itu Pak Iqbal. Nah, kalau menurut Pak Iqbal, harapan Pak Iqbal setelah coaching ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin harapan saya kita bisa menemukan jalan keluar, ya, terutama untuk lebih mendisiplinkan karyawan-karyawan yang saya di kantor, seperti itu. Baik, jadi harapannya semoga nanti kita bisa melanjutkan Pak ya setelah proses coaching ini. Ya, betul. Nah, jadi Pak Iqbal, untuk proses coaching ini insya Allah akan kita laksanakan kurang lebih 20 menit ke depan Pak ya. Tetapi nanti jika Pak Iqbal pada saat proses coaching berjalan dan Pak Iqbal ingin menghentikan diskusi kita, kita bisa hentikan. Namun akan ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya akan ajukan Pak untuk mengklarifikasi alasan Pak Iqbal atau penyebab sehingga Bapak tidak mau melanjutkan diskusi kita hari ini, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian saya mau sampaikan juga bahwa proses coaching ini tidak hanya berlangsung satu kali saja Pak ya, tidak hanya satu hari ini, mungkin bisa beberapa kali Pak, tergantung nanti pencapaian yang Pak Iqbal sudah alami, seperti itu. Baik, Pak Iqbal, selanjutnya apakah sudah bisa kita lanjutkan proses coaching ini atau Pak Iqbal ingin menunda dulu? Oke, kayaknya boleh dilanjutkan aja ya. Sudah bisa dilanjutkan Ya. Pak ya. Baik, Pak Iqbal. Baik, Pak Iqbal, selanjutnya kita sudah diskusi ya terkait dengan kondisi Pak Iqbal yang Bapak rasakan, yaitu masih sulitnya untuk menerapkan kedisiplinan pada karyawan Bapak di kantor. Kira-kira menurut Pak Iqbal, kondisi ini apa yang membuat sehingga Pak Iqbal itu masih sulit untuk menerapkan hal tersebut, Pak? Oke, sampai sejauh ini sih yang saya lihat, mungkin yang pertama itu karena di kantor itu kita masih menggunakan manual absen, ya. Kemudian untuk yang kedua, di kantor itu rata-rata karyawan yang bekerja itu mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak kecil. Jadi mungkin itu alasan mereka kenapa setiap hari itu mereka bisa tidak disiplin atau telat kayak itu. Ya, baik. Berarti poinnya adalah absensi yang masih manual dan karyawan yang rata-rata sudah berkeluarga. Iya, betul sekali. Ya. Pak Iqbal, kalau menurut Bapak nih, kalau misalkan saya kasih range masalah ini, range 1 sampai 10, angka 1 itu paling ringan masalah ini, dan angka 10 itu paling berat. Kira-kira Pak Iqbal berada di angka berapa untuk masalah saat ini? Mungkin kalau dari 1 sampai 10 di angka 8 ya. Angka 8. Ya, betul. Seperti apa yang menurut Pak Iqbal di angka 8 itu? Angka 8 itu mungkin
lumayan berat ya. lumayan berat. Betul, lumayan berat. Baik, Pak Iqbal, jadi merasakan kondisi ini ada di poin 8 dan lumayan berat Pak ya, Bapak betul. rasakan. Oke Pak Iqbal, tadi kita sudah bincang-bincang Pak Iqbal terkait dengan hambatan yang membuat Pak Iqbal masih sulit untuk menerapkan kedisiplinan pada karyawan Bapak di kantor. Nah Pak Iqbal, apakah sudah pernah Pak ada solusi yang Bapak berikan untuk mengatasi hal tersebut Pak? Sampai saat ini yang pernah saya lakukan mungkin memberikan punishment ya terhadap mereka. Memberikan punishment. Iya. Bisa diceritakan mungkin Pak Iqbal punishment yang Bapak berikan itu seperti apa? Punishmentnya mungkin yang pertama itu teguran lisan ya, kemudian surat teguran tertulis dengan denda. Dendanya ini seperti apa Pak dendanya? Mungkin dendanya seperti membayar ya, misalkan membayar 10.000. Jadi setiap karyawan yang terlambat 10 menit dari jam yang tertentukan, mereka itu wajib membayar 10.000 rupiah. Baik, jadi tadi sudah ada solusi, sudah ada punishment Pak ya. Tapi menurut Pak Iqbal ini Pak, sudah diberikan punishment, tapi ternyata solusi ini juga masih belum maksimal Pak. Kira-kira menurut Pak Iqbal ini hambatan apa yang membuat hal ini bisa terjadi Pak? Mungkin salah satunya karena punishmentnya terlalu ringan ya menurut mereka. Nah, kemudian juga belum ada tindak lanjut juga dari pusat. Dan mungkin dendanya juga kita bakal naikkan 3 kali lipat. Seperti itu. Berarti tadi terkait dengan punishment yang masih kurang Pak ya. Iya betul. Mereka yang membuat efek buat mereka itu lebih besar, itu iya betul. Kurang seperti itu. Nah Pak Iqbal, untuk selanjutnya Pak Iqbal, apakah ada solusi alternatif Pak yang akan Bapak terapkan nantinya? Mungkin yang hal yang pertama saya lakukan itu mungkin mengadakan fingerprint ya, kemudian mengatur jadwal shift kembali, dan mungkin dendanya bisa saja kita naikkan 3 kali lipat. Seperti itu. Berarti ada 3 opsi Pak ya. Iya betul. Menyediakan fingerprint, kemudian mengatur kembali shift dinas, dan yang ketiga itu menaikkan jumlah denda tadi. Betul. Yang dari sebelumnya 10.000 jadi akan dinaikkan Pak, seperti itu ya. Baik. Baik, Pak Iqbal, tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan solusi yang sudah pernah Bapak lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak rasakan ya. Dan juga tadi ada 3 alternatif solusi yang akan Bapak lakukan. Menurut Bapak di antara ketiga alternatif ini, yang mana kira-kira menurut Bapak paling efektif dan juga paling mudah untuk diterapkan Pak? Mungkin dari ketiga opsi tadi ya, saya akan memilih mengatur ulang jadwal shift. Mengatur ulang jadwal shift Pak. Iya, betul. Kira-kira menurut Pak Iqbal sendiri, seberapa besar Pak persentase untuk keefektifan solusi ini dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan Bapak di kantor? Mungkin bisa di 80% ya. 80%. Iya, Nah, 80%. Pak Iqbal, jika nanti opsi ini dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan ke 80%, kira-kira dampak dan apa ancaman yang akan muncul Pak terkait dengan opsi ini? Mungkin shift yang tidak merata ya, dan adanya kecemburuan antar karyawan, dan bisa saja kinerja mereka itu bakal berkurang, motivasi kerja mereka bakal berkurang. Ya, berarti ancamannya itu motivasi kerja akan menurun Pak. Iya betul sekali. Yang mungkin bisa menyebabkan performance mereka Kerja. juga akan turun Pak ya. Iya betul. Dalam bulan itu. Nah, Pak Iqbal, kira-kira untuk mengatasi hal ini Pak, agar tidak terjadi, seperti apa yang akan Bapak lakukan? Mungkin salah satu yang saya lakukan adalah membagi rata shift mereka ya kan. Nah, mungkin misal dalam 1 minggu 1 orang dapat jatah shift pagi 3, kemudian siang juga 3, seperti itu. Seperti itu.
Nah selanjutnya Pak Iqbal, strategi untuk menerapkan opsi ini seperti apa yang akan Bapak lakukan nanti? Kalau untuk opsinya sendiri mungkin ada beberapa ya yang saya akan lakukan. Salah satunya adalah mendata kembali karyawan tersebut, kemudian melakukan diskusi dengan mereka dan memutuskan untuk membuat jadwal ulang kembali dari hasil diskusi tadi. Ya, Gitu. berarti strateginya ada 3 juga Pak ya, Iya, betul. yang akan Bapak nanti lakukan. Betul. Nah, Pak Iqbal kira-kira opsi ini kapan akan Pak Iqbal mulai terapkan Pak? Mungkin lebih cepat lebih baik ya. Kalau enggak mungkin paling besok atau lusa mungkin. Besok berarti hari Senin Pak ya? Senin juga bisa ya. Berarti hari Senin Bapak Iqbal akan mulai menerapkan opsi yang Bapak tadi sudah pilih Iya. seperti itu ya? Betul. Baik Pak Iqbal. Baik Pak Iqbal, kita sudah berbincang-bincang terkait sulitnya Pak Iqbal menerapkan kedisiplinan di kantor Bapak dan juga solusi alternatif ya yang Bapak tadi sudah pilih, yaitu membagi kembali jadwal dinas Pak ya, seperti itu. Nah kira-kira menurut Pak Iqbal seberapa penting opsi ini untuk dilakukan secepatnya Pak? Saya rasa ini sangat penting ya, karena memang berpengaruh untuk lebih mendisiplinkan karyawan-karyawan saya di kantor. Berarti ini memang sangat penting Pak ya. Sangat penting. Nah, kira-kira menurut Pak Iqbal untuk menilai kesuksesan dari opsi yang sudah Bapak pilih ini, kita bisa nilai dari apa Pak? Saya akan memantau ya. Mungkin saya akan memantau dalam satu minggu terakhir ini. Saya akan memantau setiap jadwal shift mereka, di mana untuk jadwal shift yang telah kami sepakati bahwa untuk yang masuk pagi itu masuk di jam 8.30 sudah harus finger, dan kemudian untuk yang shift siang itu di jam 11.30. Ya berarti nanti Pak Iqbal akan memantau terus Pak ya absensi dari karyawan Bapak untuk memastikan keberhasilan dari opsi yang Bapak Iqbal pilih ini seperti itu ya. Nah Pak Iqbal, kalau misalnya opsi yang Bapak pilih ini berhasil ya Pak Iqbal, tadi seperti yang Bapak harapkan 80%. Nah kira-kira untuk menjaga komitmen Bapak agar opsi ini tetap dapat dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan karyawan itu, bagaimana komitmen Bapak? Kalau misalnya ini Pak, saya kasih range ya dari angka 1 sampai 10, angka 1 itu komitmennya paling rendah dan angka 10 itu paling tinggi. Kira-kira Bapak berkomitmen di angka berapa Pak? Mungkin saya bisa nilai di angka 9 ya. Di angka 9 Pak. Iya, betul sekali. Biar mereka bisa terbiasa dengan jadwal shift baru mereka. Baik, oke. Berarti ya Bapak nanti tetap akan memastikan bahwa opsi ini atau solusi ini tetap berjalan terus Pak ya. Betul. Sampai nanti mereka terbiasa dengan jadwal yang mereka dapatkan saat ini seperti itu. Nah, Pak Iqbal, ini sudah hampir 20 menit Pak ya, sudah lebih cepat 20 menit juga. Kita berbincang-bincang Pak Iqbal. Kira-kira menurut Pak Iqbal apa kesimpulan Pak Iqbal dari diskusi kita pada hari ini Pak Iqbal? Nah, mungkin saya bisa menyimpulkan ya bahwa solusi alternatif yang saya pilih untuk mendisiplinkan karyawan saya di kantor yaitu dengan mengatur kembali jadwal shift mereka, itu salah satunya. Dan kemudian jika nantinya ada hambatan atau mungkin ada kendala, saya akan memilih opsi lain seperti pembagian shift yang adil untuk mereka. Nah, kemudian yang misalkan dalam satu minggu itu 3 orang yang masuk pagi, 3 orang juga yang masuk siang, biar adil. Nah, dan strategi yang saya lakukan yaitu dengan berdiskusi dan mengatur ulang jadwal mereka. Baik, seperti lengkap sekali Pak ya Iya, kesimpulannya. betul. Ya, alhamdulillah sudah ada gambaran dari Pak ya untuk yang akan kita lakukan dan apa yang ingin kita capai Pak ya selanjutnya. Nah, baiklah Pak Iqbal, karena memang tujuan coaching kita hari ini itu adalah untuk menemukan solusi ya dari Pak Iqbal sendiri terkait dengan masalah tadi yang sudah kita diskusikan, kesulitannya Pak Iqbal dalam menerapkan kedisiplinan pada karyawan Pak Iqbal, seperti itu Pak ya.
Selamat pagi. Oke, selamat Pak pagi. Iqbal, gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sangat sehat. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Pak Iqbal, saya senang sekali hari ini akhirnya kita bisa jumpa lagi melanjutkan perbincangan kita di Minggu 3 April yang lalu Pak ya, terkait dengan kondisi di mana Pak Iqbal masih sulit menerapkan kedisiplinan karyawan Bapak di kantor. Dan alhamdulillah di minggu yang lalu Bapak juga sudah memilih solusi alternatif yang Bapak lakukan, yaitu menyusun kembali jadwal dinas karyawan. Nah, Pak Iqbal, bisa diceritakan Pak progres atau perkembangan dari solusi yang sudah Bapak terapkan kurang lebih 1 minggu ini Pak? Oke, nah alhamdulillah ya setelah pertemuan coaching kita pada minggu lalu itu, saya sudah menerapkan beberapa ya, contohnya dengan mengumpulkan data-data mereka, kemudian saya sudah berdiskusi dengan mereka, dan kemudian kita sudah menghasilkan untuk jadwal baru, dan saya sudah mencoba membuatkan untuk 1 minggu ke depan ini untuk jadwal barunya. Dan alhamdulillah setelah saya cermati beberapa hari ini, kemajuan dari karyawan-karyawan ini memang sangat luar biasa ya, saya bilang. Kenapa? Karena mungkin yang tadinya kehadiran mereka rata-rata bisa datang di jam 9, sekarang itu sudah datang pada tepat waktu, bahkan ada yang datang jauh dari waktu yang telah kita sepakati. Nah, untuk yang di jam 8 itu rata-rata mereka datang di jam 8.20, yang tadinya mungkin molor ya sampai jam 9, tapi alhamdulillah sekarang udah berubah, sangat-sangat berubah. Nah, kemudian untuk yang datang siang itu rata-rata kehadiran mereka itu di jam 8.11.20, dan ini jauh lebih awal daripada waktu-waktu sebelumnya. Iya, baik. Jadi Pak Iqbal, memang pilihan yang Bapak Iqbal pilih minggu kemarin itu alhamdulillah sangat efektif, berarti Sangat efektif dalam meningkatkan kedisiplinan karyawan Bapak di kantor. Betul Nah, sekali. Pak Iqbal, saya juga senang sekali Pak Iqbal mendengar progresnya tadi ya, sangat luar biasa ya perkembangannya Pak Iqbal juga. Semoga kedepannya saya berharap bisa lebih baik Pak Iqbal ya, kita semua bisa lebih baik dalam menjalankan aktivitas kita, dan saya yakin juga Pak Iqbal pasti akan lebih baik lagi dalam menjalankan opsi ini Pak ke depannya, seperti itu. Iya, saya juga berterima kasih ya kepada Pak Salam, sudah membantu untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Iya, tapi sebenarnya Pak, bukan saya sih Pak yang menjadi jalan keluar, sebenarnya berarti Bapak sendiri Pak sebenarnya. Ya. Baik Pak Iqbal, terima kasih hari ini atas waktunya. Mungkin kita bisa diskusi lagi jika Bapak Iqbal nanti membutuhkan lagi saya untuk menemani Pak Iqbal bercerita, berbincang-bincang terkait dengan kondisi apapun yang Bapak ingin ceritakan. Bapak Iqbal bisa menghubungi saya kembali, bisa di telepon, bisa di WA Pak, kapan saja. Insya Allah saya bersedia Pak untuk siap. bincang-bincang. Oke Pak Iqbal, terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Selalu Pak. Oke.